Allahu Akbar. Semua orang berseru saat bocah gembul itu tersandung dan akhirnya jatuh tersungkur di lantai. Sakit mama, rengeknya seraya menangis memegangi kedua lututnya yang memerah. Sang ibu langsung menghampiri dan membantunya berdiri, kemudian membawa bocah itu untuk duduk di sofa. Seketika hatiku bersorak riang. Bocah laki-laki itu tidak jadi membongkar isi rantang yang aku bawa. Namun tetap saja aku tak tenang, takut jika nanti yang lain memaksa untuk tahu isinya. Bu Fatma membawaku untuk duduk dan berkenalan dengan sanak saudaranya. Sebagai orang baru yang hanya calon, aku tidak terlalu memaksakan diri untuk berbaur dan berbagi cerita dengan mereka. Hanya sesekali bicara, itu pun jika ditanya. Rantang nasi berisikan belut sudah dibawa Bu Fatma ke dapur. Entah dia menukar isinya atau tidak, aku tidak ingin memikirkan itu. Harapanku bukan anak kecil tadi yang membuka. Kalau sampai dia yang tahu duluan, pasti akan heboh. Yang aku lihat, anak laki-laki itu termasuk bocah yang aktif, mendekati nakal dan jahil. Kok diam saja? Malu ya, ujar Raka berbisik. Aku tersenyum sebentar lalu menggelengkan kepala. Semua keluarga Raka tengah sibuk membuat kerupuk rengginang, katanya, untuk persiapan panen serta pernikahan aku dan Raka. Dikarenakan mereka keluarga besar, jadi harus sejak awal membuat olahan agar bisa menyelesaikan tepat waktu dengan jumlah yang banyak. Teh, boleh aku bantu, ucapku pada kakak ipar Raka. Wanita berwajah bulat itu memberi ruang untukku duduk di sampingnya. Ia memberikan 1 sendok dan cetakan rengginang berbentuk bulat padaku. Aku menggerakkan tanganku yang sudah memegang sendok pada baskom berisikan nasi ketan yang menjadi bahan utama rengginang. 1, 2, sampai akhirnya tidak terasa sudah banyak rengginang yang aku buat. Senyumku mengembang karena berhasil membuat sesuai dengan yang lainnya. Ini tidak sulit karena ibu pun pernah membuatnya. Rani, kamu benar-benar sudah siap untuk menikah dengan Raka? Tanya Teh Rahma yang tak lain adalah istri dari anak kedua Bu Fatma. Insya Allah Teh, jawabku dengan senyum mengembang. Mudah-mudahan nanti kamu betah ya tinggal di sini. Tidak seperti Teteh yang cepat-cepat minta pindah, ujarnya lagi membuatku tidak mengerti. Seketika pikiran ini menjadi melayang jauh memikirkan ucapan Teh Rahma. Yang aku tahu, Teh Rahma termasuk wanita santun dan baik hati. Tidak pernah aku mendengar dia bermasalah dengan siapapun, termasuk dengan mertua. Namun kata-katanya barusan seolah-olah mengatakan ada hal yang tidak beres di rumah ini. Tapi apa? Aku belum bisa menebaknya. Kenapa gitu Teh? Apa Bu Fatma bengal? Tanyaku penasaran. Tidak, ibu baik banget. Tapi Teh Rahma tidak melanjutkan kata-katanya. Ia menunduk dan kembali fokus saat setelah ada Teh Maria ikut duduk melingkar bersama kami. Apa ucapan Teh Rahma ada kaitannya dengan Teh Maria? Sungguh awal yang terjal. Lagi-lagi ipar menjadi masalah yang muncul dalam rumah tangga. Setelah beres membuat rengginang, aku masih duduk seraya terus memikirkan apa yang dikatakan Teh Rahma tadi. Dilihat dari wajah, Teh Maria memang memiliki wajah yang lebih tegas, cenderung judes. Dia sendiri adalah istri dari anak pertama Bu Fatma dan Pak Maman. Bisa dibilang Teh Maria adalah menantu tertua di rumah ini. Ran, aku sedikit berjingkat saat Raka memanggilku seraya mencolek pundakku. Apa? Aku berkata, tapi tidak melihat ke arah dia yang berada di belakangku. Capek gak? Raka bertanya dari arah belakang. Enggak, jawabku singkat. Pergi, mau, tanyanya lagi, membuatku menoleh.
Raka tersenyum, memperlihatkan wajah tampan hitam manis yang berseri. Anggukan kepalaku menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan Raka. Lebih baik pulang daripada berada satu ruangan dengan orang yang tidak kita kenal. Sudah kenalan tapi belum terlalu akrab. Hanya sesekali mereka bicara padaku. Selebihnya sibuk dengan pikiran dan aktivitas mereka. Sebagai orang baru, aku pun tidak ingin langsung menunjukkan sifat asliku yang humoris dan manis. Masih ingin menjaga wibawa sebagai wanita kalem. Bu, aku pergi sekarang ya, kasihan. Rania sudah mulai bosen, ujar Raka berpamitan pada ibunya. Bu Fatma yang tengah membereskan bekas membuat rengginang, ia mengangguk, mengizinkan putranya untuk pergi mengantarku pulang. Selain pada Bu Fatma, aku pun berpamitan pada saudara Raka yang lain, termasuk pada Teh Rahma dan Teh Maria yang wajahnya tetap terlihat jutek. Mau kemanakah? Tanya seorang pria yang tengah menikmati sebatang rokok di teras rumah. Mau nganterin Rania pulang, sekalian cari udara segar. Raka menjawab pertanyaan kakak tertuanya itu. Aku sedikit membungkukkan badan, mengangguk hormat pada pria yang menurutku angkuh itu. Entah kenapa, dari ketiga anak Pak Maman, hanya Kang Adi yang selalu menunjukkan kedudukan dia yang di atas orang lain. Sedangkan Kang Radit dan Raka mewarisi sifat kedua orang tuanya, ramah dan sopan, serta rendah hati yang membuatku jatuh hati. Ayo Ran, Raka mengajakku keluar dari halaman rumah lalu naik ke atas motor yang sudah siap untuk membawaku pergi. Jangan lama-lama kah, masih orang lain, pria tadi berteriak setelah motor melaju. Raka tidak menjawab, hanya gumaman yang tidak mungkin akan terdengar oleh Kang Adi. Motor yang membawa kami membelah jalan perkampungan yang masih sangat begitu asri. Kanan kiri ditumbuhi padi yang sekarang sudah menguning. Burung-burung berterbangan setiap ada orang yang lewat dan mengganggu mereka yang tengah mematuk padi. Orang-orangan sawah yang disimpan di tengah-tengah tanaman padi seolah tidak mengganggu burung-burung itu untuk tetap makan. Hingga tidak jarang petani rela menunggui sawahnya dari pagi hingga petang hanya untuk mengusir hama padi yang sebentar lagi siap dipanen. Loh, kok kita kesini? Tanyaku saat motor yang dikendarai Raka malah melaju ke jalan raya. Bukan ke jalan, arah di mana rumahku berada. Kita akan jalan-jalan sebentar. Tidak keberatan kan? Tidak, tapi tadi kita izinnya akan pulang. Nanti kalau ibu nanya gimana? Tanyaku lagi. Tak apa, ibu tidak akan marah. Tadi aku sudah bilang untuk membawamu jalan-jalan, pungkas Raka. Aku tidak lagi bertanya, hanya menikmati semilir angin yang membuat kerudungku menari tersapu angin. Baru kali ini aku merasa bisa jalan-jalan ke jalan raya. Biasanya hanya di jalanan kampung yang dihiasi padi di sekelilingnya. Paling elit ke pantai yang jaraknya tidak jauh dari rumahku. Bersama Dimas, dia hanya membawaku ke saung sawah. Itu pun jarang sekali karena aku yang tidak ingin dibawa pergi olehnya. Bersama Raka, aku merasa aman dan nyaman. Bukan hanya cinta yang aku rasa, sudah tumbuh indah di taman hatiku. Namun, rasa memiliki perlindungan pun begitu terasa nyata. Dia bukan hanya bisa jadi teman, tapi juga sudah seperti kakak yang melindungi adiknya. Kita mampir ke sini sebentar ya, ujar Raka, menepuk motornya di depan toko pupuk. Aku pikir dia akan membeli pupuk atau pestisida. Namun, dia hanya masuk sebentar ke dalam, lalu kembali tanpa membawa apa-apa. Bukannya beli pupuk, tanyaku, saat ia menyuruhku untuk naik ke atas motor. Pupuk? Untuk apa? Kan padinya sebentar lagi panen, tidak memerlukan pupuk. Terus kamu ngapain? Tanyaku lagi.
Cuma ngecek aja, jawabnya membuatku mengerutkan kening. Seperti orang bodoh, aku tidak menemukan jawaban atas pertanyaan yang bersarang di otakku. Mungkin dia menemui temannya yang bekerja di sana. Aku masa bodoh dan kembali menikmati perjalanan kami. Semakin lama, semakin jauh Raka membawa roda duanya. Hingga kini, kami sudah berada di alun-alun yang daerahnya ramai dan sibuk. "Kah, kita mau kemana sih?" tanyaku lagi. "Sebentar lagi kita akan sampai." Tidak berapa lama, Raka memarkirkan motornya di depan gedung yang membuatku mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Tidak salah lagi, ini adalah sebuah toko pakaian yang dikenal mahal dan elit. Di sekitarnya terdapat ruko yang juga menjual berbagai jenis barang dan kebutuhan rumah tangga. "Ayo masuk." "Tunggu Kak." Aku menahan tangan dia yang hendak melangkah masuk. "Kenapa?" tanyanya menautkan alis. "Kamu mau beli baju?" Raka menggeleng. "Lalu untuk apa kesini?" "Membeli barang untuk seserahan, termasuk seperangkat alat sholat untuk mas kawin nanti." Mataku membulat, tidak percaya jika dia akan membeli semua barang-barang itu di toko ini. Toko yang menurutku harganya selangit. Ragu, aku melangkahkan kaki masuk ke dalam sana. Baru di ambang pintu, aku sudah disambut dengan berbagai atasan wanita yang kekinian. Lengan panjang atau pendek, dari sis kecil hingga besar. Tanganku meraba kain yang melekat pada patung. Halus, bagus, dan harganya 5 kali lipat dari kaos yang aku pakai. 250.000, ucapku berdecak kagum. "Ada yang menarik hatimu?" tanya Raka menghampiriku. Aku menggelengkan kepala dengan pelan. Bukan tidak minat, tapi hati yang berat. Takut dikatakan matre oleh calon mertua jika berbelanja di sini. "Sayang sekali, padahal aku sudah tertarik Loran. Tertarik untuk memilikimu," ujarnya dengan senyum mengembang, seraya memeluk patung. Rasanya ingin sekali menggantikan posisi patung berkepala plontos itu, dipeluk dan sudahlah, tidak untuk dibayangkan. Nanti malah ketagihan senyum dia yang teramat manis. Bersambung.